Halo, selamat pagi ayah dan bunda dimanapun berada. Saya Ibu Lili Pulungan dari Komisi Pendidikan Program Kerja Bunda PAUD Kota Pontianak. Pada hari ini kita bertemu kembali dengan Bapak Aloysius Hanung Rumekso ya. Pak Aloy, apa kabar hari ini? Baik, luar biasa, luar biasa, luar biasa sekali. Nah, Pak Aloy, pada hari ini kita ingin berbagi lagi dengan ayah bunda di Kota Pontianak ya. Nah, ada pertanyaan yang kami tampung, yaitu Pak Aloy, apa sih penyebab dari anak speech delay atau keterlambatan berbicara, ciri-cirinya dan cara penanggulangannya? Mohon dijawab ya Pak Aloy. Nah, itu pertanyaan dari ayah bunda. Dipersilakan Pak Aloy menjawab. Oke, baik. Sebelum kita bicara tentang speech delay atau gangguan keterlambatan bicara, kita mesti harus lihat dulu nih apa yang dimaksud dengan speech delay. Itu speech delay itu adalah gangguan keterlambatan bicara yang tidak pada anak yang tidak sesuai dengan usia perkembangan, gitu ya. Nah, jadi penyebabnya apa? Kita bagi menjadi dua dulu nih, Madam Lili, ya. Ada faktor fisiologi dan ada faktor psikologi yang membuat anak menjadi terlambat bicara atau speech delay. Kalau kita bicara faktor psikologi, misalnya kita bicara tentang stimulasi, ya, banyak orang tua kita yang sibuk dengan pekerjaannya, ya, kemudian diserahkan kepada pengasuhnya, akhirnya anaknya tidak terstimulasi atau diacuhkan. Itu juga bisa menyebabkan speech delay. Belakangan ini, di masa-masa pandemi ini juga saya mendapatkan banyak klien dan pasien yang memang faktor gadget addiction. Jadi karena kurang stimulasi, kemudian kebanyakan anak-anak ini diberikan TV, diberikan gadget, ya, diberikan handphone dan sebagainya, itu kemudian menyebabkan organ-organ bicaranya tidak berkembang dengan baik, gitu. Ya, ini menyebabkan memang keterlambatan bicara itu. Kemudian di beberapa kasus juga faktor psikologi seperti pola asuh misalnya traumatis, itu juga menyebabkan anak speech delay. Contoh yang paling gampang, ada beberapa kasus kita adalah anak dengan selective mutism. Selective mutism ini kebanyakan nih banyak ayah bunda nih yang ketika misalnya ada masalah, ya, kemudian mereka berantem di depan anak. Ya, anaknya ketakutan yang sangat, kemudian stres, adanya traumatis di sana. Nah, itu menyebabkan anak menjadi selective mutism. Itu ada beberapa kasus yang seperti itu karena faktor psikologi. Nah, kalau kita bicara faktor fisiologi, ini sangat jelas. Faktor fisiologi artinya faktor dari badan anak itu sendiri, faktor dari tubuhnya, betul. Pertama adalah anak ini mengalami gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran bisa disebabkan karena infeksi, ya, kemudian karena faktor-faktor yang lain, ya, memang bawaan dari lahir dan sebagainya, itu juga sudah pasti akhirnya anak memang keterlambatan bicara. Ada juga yang kita harus cek dulu nih, faktor fisiologi itu mekanisme area mulut atau area bicara. Ada beberapa anak dilahirkan dengan tangtai itu tali lidahnya, pendek atau terlalu panjang dan sebagainya. Itu atau bisa juga dari lip tie-nya juga. Nah, ini juga bisa menyebabkan gangguan bicara, gangguan makan, gangguan yang berhubungan dengan oral, begitu. Nah, jadi kita harus nanti dicek di mekanisme oral, mekanisme oral periferal namanya. Nah, di situ. Kemudian juga disebabkan karena masalah di sistem syarafnya. Ada beberapa kasus-kasus kita yang memang karena brain injury dan sebagainya, itu yang menyebabkan akhirnya kena saraf bicaranya nih. Akhirnya memang
keterlambatan bicara atau bahkan tidak bicara seperti itu. Misalnya Atau karena panas waktu sakit, panas ya bisa juga gitu ya. bisa juga seperti itu. Terjatuh. Ya, terjatuh atau karena memang misalnya karena ada pembedahan di area kepala dan sebagainya, itu juga bisa menyebabkan itu. Nah, yang terakhir adalah speech delay ini sering sekali menjadi gangguan penyerta bagi beberapa diagnosa. Jadi harus ayah bunda harus notice nih, apakah speech delay-nya ini adalah gangguan penyerta dari misalnya autistik, gangguan penyerta dari GDD, atau dari diagnosa-diagnosa yang lain gitu. Jadi seperti itu, Meda. Jadi ayah bunda ini harus banyak membaca ya. Iya, itu faktor kenapa anak bisa speech delay gitu. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian kalau sudah ayah bunda tahu gimana itu cara penanggulangannya gimana? Nah, yang harus dilakukan adalah sebenarnya kalau ayah bunda memang ingin anaknya tidak mempunyai keterlambatan di area bicara, harus stimulasi pertama. Stimulasinya macam-macam, aktivitasnya macam-macam. Kita bisa lakukan misalnya dengan bernyanyi bersama, ya. Bisa lakukan diskusi sederhana gitu, ambil quality time ya dalam keluarga. Artinya stimulasinya artinya stimulasi bisa berjalan. Kemudian ya kita juga harus bijak, Madam. Ayah bunda harus bijak dalam hal penggunaan ini alat-alat teknologi seperti handphonenya, kemudian TV, ya, gadget dan sebagainya itu. Memang bukan berarti, ini banyak pertanyaan ayah bunda sih sebenarnya, banyak anak saya bisa cerdas kok, bisa ngomong, bisa ini karena gadget dan sebagainya. Tapi jangan salah, kelebihan atau memang anak ini gadget addiction ini kan mengeluarkan gelombang elektromagnetik. Biasanya gelombang elektromagnetik ini yang merusak neurotransmitter yang ada di dalam otak kita. Akhirnya anaknya menjadi attention deficit, menjadi speech delay dan sebagainya. Ini bisa terjadi. Jadi ayah bunda juga harus bijak. Kita juga tidak bisa mengatakan bahwa di dunia teknologi sekarang ini kemudian kita bilang tidak boleh sama sekali. Ini dunia mereka ya. Iya, tapi ayah bunda bisa lebih bijak dengan cara misalnya gini, bicara dengan anak-anak. Oke, kamu boleh main gadget, gitu. Boleh main gadget, tapi pada saat libur, ya. Misalnya untuk anak-anak yang bersekolah, misalnya di hari Jumat, pulang sekolah, misalnya. Sabtu kan libur, hari Minggu hanya boleh pagi. Siang dan malam tidak boleh. Kenapa? Karena besok hari Senin sudah mulai aktivitas sekolah lagi. Jadi supaya imajinasi mereka tidak terbawa sampai nanti di sekolah atau pada saat mengikuti pelajaran. Itu bisa dilakukan. Kemudian kita juga bisa bersama-sama dengan anak-anak, seperti yang tadi saya sampaikan, quality time itu bisa bacakan cerita, gitu ya. Diskusi bersama, mendongeng anak dan sebagainya, itu sangat membantu. Anak pasti sangat suka dan merasa tertarik. Ya, pada dasarnya kan anak suka dengan komunikasi, gitu. Jadi gitu. Kemudian ayah bunda juga harus ingat bahwa stimulasi di area organ bicara, di area mekanisme oral itu juga penting. Contoh misalnya, jangan sampai kebablasan. Kita memberikan, kadang-kadang mau gampang nih. Dotnya sampai usia berapa? 2 tahun, 3 tahun. Ya kan? Sudah ngedot SD sampai SD. Iya, udah ngedot, ada lagi dikasih empeng lagi kalau bayi. Nah, itu tidak terstimulasi akhirnya. Jadi lebih baik ayah bunda kalau memang anak ingin jauh lebih matang, latihan menggunakan sedotan. Nah, gitu, atau gelas yang ada
yang ada corongnya itu ya, yang ada itu akan jauh lebih baik. Nah, tapi ada juga ayah bunda harus lihat kalau mengenali ada beberapa gangguan. Ya, kalau kita misalnya gini, kita tahu misalnya kita tahu bahwa perkembangan bahasa itu kan sudah punya milestone-nya. Ya, orang bicara itu mulai dari humming. Kalau kita bicara usia perkembangan dari bayi sampai dengan dewasa itu kan dari humming, kemudian nanti ada babbling, laling, mumbling, ekolalia, dan kemudian berbicara. Ya, pemahaman bahasa itu ada bahasa reseptif dan ada bahasa ekspresif. Bahasa reseptif itu adalah pemahaman bahasa. Kalau ekspresif itu adalah bahasa lisan atau ujaran gitu. Nah, ayah bunda harus bisa mengenali nih. Ketika memang misalnya kok bayi saya terlalu pendiam ya, sampai dengan usia 6 bulan gitu. Usia 8 bulan kalem, tidak gampang nangis, tidak ada babbling, tidak ada humming. Nah, itu sudah bendera merah tuh. Itu harus ada warning. Ya, pasti ada sesuatu nih, jangan-jangan ada sesuatu. Iya, gitu. Kemudian pada usia 12 sampai dengan 15 bulan misalnya, kok anak saya tidak bisa memanggil mama, papa, atau memproduksi suara yang sederhana. Ya, misalnya suku kata, mama, papa kok susah ya. Itu sampai usia 12 sampai dengan usia 15 bulan. Itu bisa dideteksi dari situ. Nah, ada juga yang kita bisa deteksi dari pemahaman reseptifnya, itu anak yang usianya 18 bulan tetapi tidak mengerti kata jangan. Itu bahasa reseptifnya. Yang 18 bulan tapi kok dibilang jangan, tidak, dan sebagainya. Itu dia tidak paham, tidak mengerti. Bisa juga itu menjadi warning. Gitu. Kemudian sampai usia 2 tahun, anak tidak mau meniru, tidak verbal imitation. Itu juga menjadi warning. Atau kebanyakan meniru juga bermasalah, Meda. Oh gitu. Gadget addiction ciri khasnya adalah ketika anak usia 2 tahun, tetapi ketika ditanya kamu sudah makan belum? Kamu sudah makan belum? Nah, meniru, itu namanya ekolalia, membeo. Betul. Nah, itu juga menjadi warning. Nah, ada apa nih dengan anak saya gitu. Ya, apalagi nanti yang usianya lebih tinggi lagi di usia 3 sampai dengan 3 tahun lah ya. Itu harusnya anak ini sudah harus bisa bicara pendek. Kita tahu kalau usia 3 tahun itu setidaknya kalimat sederhana sudah bisa. Ya, mengatakan misalnya bercerita, mengadu, mama aku mau makan, mama tadi di sekolah nih gitu. Nah, seperti itu. Nah, sampai usia 4 sampai dengan 5 tahun tidak bisa bercerita sederhana dengan urutan sekuen yang benar, dengan urutan yang sederhana aja. Nah, itu sudah pasti. Udah ada sesuatu. Nah, jadi ayah bunda harus pastikan konsultasikan segera. Jangan sampai menunggu usia 8 tahun. Kenapa? Karena usia konsonan itu untuk bahasa Indonesia itu usia hanya sampai 8 tahun. Lebih dari usia 8 tahun konsonan tidak terbentuk, konsonan tertentu itu tidak terbentuk, yang tidak akan bicara. Kalau untuk English, bahasa Inggris itu biasanya usia 8,5 tahun. Karena bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris kan beda. Ada the-nya, ada sh-nya gitu ya. Nah, seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian apakah Pak Aloy ada hal-hal lain lagi yang ingin tips diberikan kepada orang tua berkenaan dengan keterlambatan bicara ini? Itu tadi yang paling menjadi concern saat ini adalah orang tua tidak paham tentang bagaimana penggunaan gadget itu sih. Itu yang paling penting. Bahkan ini menjadi moral dilema orang tua, Medan. Moral dilema bagi orang tua adalah saat ini kan dunia teknologi, kemudian anak distimulasi. Kasus-kasus saya itu banyak dari usia
18 bulan, dari usia 2 tahun itu sudah full gadget gitu. Ya, atau dengan penggunaan bahasa-bahasa yang katakanlah dengan multi bahasa. Atau bilingual. Bilingual masih sedikit lebih ini ya, tapi kadang-kadang ada orang tua yang multi bahasa. Seperti di Kota Pontianak misalnya. Ada bahasa Teochew ya, atau Hokkien, ada dia harus belajar. Ama akongnya dia menggunakan bahasa itu. Mamanya menggunakan bahasa Inggris. Mami dan sebagainya. Sementara lingkungannya mbaknya pakai bahasa Indonesia. Malahan bahasa Jawa. Iya, ada yang bahasa Jawa juga. Belum lagi nanti di sekolah, bahasa pengantarnya apa tergantung. Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu. Jadi anak menjadi bingung. Sementara kemampuan anak untuk mengcoding itu dalam satu memori itu kan kita sebutnya chunk ya. Itu kan kita butuh kemampuan untuk memori coding. Jadi nanti akan jadi penuh tuh. Anak belum bisa yang seperti kita, misalnya, oh ini meja nih, meja itu sama dengan table, gitu, sama dengan mejo kalau bahasa Jawa ya dan sebagainya. Itu akan dimasukkan ke dalam satu memori menjadi satu chunk. Itu tidak seperti itu. Anak-anak usia di bawah usia 3 tahun itu masih meja itu menjadi satu chunk, satu memori akan dimasukkan. Mejo itu kalau dari mbak ya dengan kakaknya, kakak pengasuhnya itu menjadi satu chunk lagi. Belum lagi nanti meja bahasa Indonesianya. Atau dalam keseharian misalnya ABC ya, kegiatan belajar mengajar misalnya. Di rumah menggunakan ABC, di sekolah ABC dan sebagainya. Jadi ini yang menjadi crowded buat Jadi sebenarnya harus ada satu link ya yang memfasilitasi anak itu sehingga pembelajaran baik di rumah maupun di sekolah itu sesuatu yang ada berkelanjutan ya sehingga membantu anak ini dalam proses belajar berbicara gitu. Akan jauh lebih bagus ketika kita bicara sinergi memang. Ya, kita memang harus sinergi antara orang tua dengan lingkungan sekolah dan lingkungan sosialnya gitu. Kita lihat nih seperti apa gitu. Ya. Luar biasa sekali sharing kita pada hari ini. Ayah bunda dimanapun berada, sayangilah tetap buah hati kita dan menjadi orang tua yang cerdas. Salam perubahan.